Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Syukriah Nikmah dari Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna dari kelas kuliah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu bab pada kitab Mabadi Awaliyah, yaitu mengenai faidah-faidah keringanan pada suatu hukum. Langsung saja, faidatu utawi ikiku faidah takhfifatu syar'i utawi piro-piro keringanan pada hukum iku sab'atu anwa'in pitu piro-piro macam. Al awalu utawi kang awal iku takhfifatu isqoti keringanan dalam membuang kal qasdil jum'ati kaya menggugurkan salat Jumat wal haji lan haji wal umrati lan umroh bil a'dzari kelawan piro-piro halangan. Jadi keringanan yang pertama adalah keringanan menggugurkan. Seperti apa? Jadi seperti sholat Jumat, haji, umroh karena ada suatu alasan. Misalkan pada sholat Jumat, seseorang itu bisa gugur sholat Jumatnya misalkan pada keadaan sakit ataupun hujan lebat, maka boleh menggantinya dengan sholat duhur di dalam rumah. Asani utawi kekaping pindo iku takhfifu tangkiso keringanan ngurangi kal qasri kaya sholat qasar. Keringanan yang kedua adalah keringanan mengurangi seperti sholat qasar. Jadi ketika kita dalam perjalanan jauh atau seorang musafir, maka kita boleh mengqasar sholat atau memperpendek jumlah rakaat sholat. Ini berlaku pada sholat yang memiliki bilangan 4 rakaat seperti duhur, asyar dan juga isya. Kita boleh melakukan qasar sehingga bilangannya itu menjadi 2 rakaat. Lalu yang ketiga, asalisu utawi kakaping telu iku takhfifu ibdali keringanan mengganti kabdalil wudu'i kaya mengganti wudu wal ghusli lan andus bitayamumi kelawan tayamum wal qiyami lan jumeneng fi sholati ing dalam salat bil qu'udi kelawan lungguh wal istija'i lan berbaring au imai utawa isyarah wasiyami lan poso bil it'ami kelawan mokel. Jadi keringanan yang ketiga adalah keringanan dengan mengganti, seperti mengganti wudu, mandi dengan tayamum. Jadi ketika seseorang sakit, di mana sakitnya itu ketika terkena air, maka sakitnya itu semakin parah, maka wudunya itu boleh diganti dengan tayamum, yaitu dengan debu. Contoh yang kedua adalah berdiri ketika sholat. Jadi ketika seseorang sakit dan dia tidak mampu untuk melakukan sholat dengan berdiri, maka ada yang namanya rukhsah atau keringanan ini, maka boleh sholatnya itu diganti dengan duduk, berbaring, ataupun dengan isyarah. Contoh yang terakhir adalah puasa. Jadi di bulan puasa Ramadan kita kan harus puasa. Namun ketika kita sakit ataupun dalam perjalanan jauh, dan kita itu tidak mampu untuk melakukan puasa di hari tersebut, maka boleh makan atau mokel. Jadi boleh nanti melakukan kodok puasa. Lalu yang keempat, arabiu utawi kakaping papat iku takhfifu taqdimi keringanan mendahulukan kal jam'i kaya salat jamak wa taqdimuz zakati lan mendahulukan zakat alal hauli ing atase putaran setahun wa zakatul fitri lan zakat fitrah fi Ramadan ing dalam Ramadan wal kafarati lan membayar tebusan alal hunti ing atase melanggar sumpah. Jadi keringanan yang keempat adalah keringanan mendahulukan. Artinya apa? Artinya memajukan waktu pelaksanaan. Contoh yang pertama adalah seperti sholat jamak takdim. Jadi ketika kita ingin melakukan sholat jamak takdim di duhur dan asyar, maka kita melakukan sholatnya itu di duhur. Lalu mendahulukan zakat di putaran setahun. Maksudnya gimana? Jadi kita itu boleh memajukan dalam membayar zakat mal dengan tujuan agar harta kita itu bisa membersihkan harta kita itu lebih cepat sehingga bisa lebih tenang. Biasanya seperti itu. Lalu contoh yang ketiga adalah zakat fitri di bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah ini kan biasanya diutamakan itu sebelum terbit matahari di hari raya Idul Fitri tersebut. Namun kita itu boleh melakukan pembayaran zakat fitrah itu sebelum hari raya Idul Fitri. Bahkan kita boleh membayarnya itu di hari pertama puasa bulan Ramadan. Contoh yang keempat adalah membayar tebusan karena kita itu melanggar sumpah. Itu boleh didahulukan. Lalu yang kelima, al-khamisu utawi kakaping 5 iku takhfifu takhiri
takhiri utawi keringanan mengakhirkan kal jam'i koyo salat jamak wa takhiri ramadhani lan mengakhirkan poso Ramadan atau kodok Ramadan lil maridi maring wong kang sakit wal musafiri lan wong kang musafir wa takhiri sholati lan mengakhirkan salat fi haqqi mustaqilin yang dalam wong kang repot banget bil inqadhi ghorikin kelawan menyelamatkan wong kang tenggelam au nahwihi utawa semacamnya minal i'dzari saking piro-piro alasan. Jadi yang kelima itu adalah mengakhirkan keringanan untuk mengakhirkan seperti sholat jamak takhir. Jadi ketika kita ingin melakukan sholat jamak di duhur dan asyar maka dilakukan di waktu asyar. Lalu yang kedua adalah mengakhirkan puasa Ramadan. Artinya kita boleh melakukan qada Ramadan ini bagi orang yang sakit ataupun orang yang musafir. Contoh yang ketiga itu adalah mengakhirkan sholat. Jadi kita boleh mengakhirkan sholat itu pada orang yang disibukkan dengan orang yang lagi menyelamatkan orang yang tenggelam. Jadi kita boleh melakukan sholat di akhir waktu. Ataupun contoh-contoh lainnya yang itu ada beberapa alasan ataupun halangan. Yang keenam, asadisu utawi kakaping 6 ikut takhfifu tarhidin utawi keringanan kemurahan kasolatil mustajmiri koyo solat wong kang istinja dengan batu ma'abagiyatin najwi sertane sisa-sisa kotoran wasyurubil khamri lan ngombe arak filugusoti maring tertelan ing kerongkongan wa akli najasati lan makan barang najis lidawati krana obat. Jadi keringanan yang keempat adalah keringanan dengan kemurahan. Artinya sebenarnya hukum awalnya itu tidak boleh tapi menjadi boleh. Seperti ketika kita sholat, ketika kita mau sholat ya, dimana itu disucikan dengan dia mencucikannya dengan batu ya, ketika istinja maka masih ada sisa-sisa kotoran, maka ini diberikan kemurahan, maka seseorang tersebut tetap boleh sholat. Yang kedua adalah minum khamr yang karena untuk menghilangkan sesuatu yang masih tertahan di kerongkongan. Nah sebenarnya kan tidak boleh tapi ini diberikan kemurahan. Nah contoh yang ketiga adalah memakan barang najis, ini untuk pengobatan. Jadi itu diperbolehkan atau adanya keringanan seperti kita makan biawa untuk pengobatan itu, maka itu boleh. Lalu yang ketujuh asabiu utawi kakaping 7 ikut takhfifu tawayiri yaitu keringanan merubah kata wairi nuzumi sholati koyo merubah aturane sholat fil khaufi ing dalam takut. Jadi hukum yang terakhir itu adalah keringanan dalam merubah. Contohnya adalah merubah aturan dalam sholat ketika kita sedang takut. Artinya apa? Misalkan dalam perang, maka itu kita tidak bisa melakukan gerakan sholat seperti pada umumnya, maka itu boleh melakukan gerakan yang sudah diaturkan oleh syariat tentunya. Seperti contoh lain ketika dalam kendaraan, maka kita boleh sholat sambil duduk dengan menghadap arah kendaraan, dan juga gerakannya itu pasti akan berubah. Nah itu sesuai dengan hukum syariat yang sudah berlaku. Nah sekian materi mengenai keringanan pada hukum, semoga dapat bermanfaat. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.